Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Nah, sudah siap hari ini untuk PH subtema 1. Nah, hari ini Bunda akan mereview di pembelajaran subtema 1 dari PB1 sampai PB6. Apakah kalian sudah siap? Sudah mandi, sholat duha, sarapan? Lalu simak video dari Bunda dan siapkan buku catatannya ya dan buku tugasnya. Nah, di tema 1 kita belajar hidup rukun. Di hidup rukun itu di tema 1 dibedakan menjadi 4 subtema ya kemarin. Nah, subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, sekarang Bunda tanya, apakah kalian tahu hidup rukun itu apa? Hidup rukun adalah sikap saling menyayangi, menghormati antar keluarga. Nah, kalau hidup rukun di rumah yaitu sikap saling menghargai, menghormati, menyayangi antar sesama anggota keluarga. Karena judulnya yaitu hidup rukun di rumah. Jadi kita dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak itu harus saling hidup rukun. Lalu kalian belajar di kata ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti khusus ya. Ada kemarin ungkapan buah tangan. Buah tangan itu oleh-oleh. Buah hati. Buah hati itu anak atau anak kesayangan. Nah, buah tangan yaitu oleh-oleh. Buah hati itu anak atau anak kesayangan. Lalu buah bibir. Buah bibir itu bahan pembicaraan. Nah, setelah itu kita belajar lagi kata ungkapan besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Rendah hati itu artinya tidak sombong, kebalikannya ya. Kalau murah hati itu dermawan atau suka memberi. Lalu ada lagi kata ungkapan lapang hati. Lapang hati itu sabar. Tapi kalau kepala dingin itu tenang ya. Cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan itu artinya suka membantu atau rajin bekerja ya. Lalu ada lagi Bunda bintang lapangan. Bintang lapangan itu orang yang ahli dalam bidang olahraga tertentu. Lalu ada banting tulang. Banting tulang itu artinya bekerja keras. Ada lagi berat hati. Berat hati itu tidak ikhlas. Kutu buku. Kutu buku itu orang yang suka membaca buku atau sering membaca buku ya. Itu ada macam-macam kata ungkapan. Lalu setelah itu kita kemarin belajar tentang membaca bilangan. Nah, Bunda contoh ada bilangan 1, 3, dan 4. Berarti itu dibaca 134. Nah, 1 ini menempati tempat ratusan, nilainya 100. 3 ini menempati angka puluhan, nilainya 30. Dan 4 ini menempati satuan, nilainya 4. Ya, yang depan sendiri ratusan, tengah itu puluhan, terakhir itu satuan. Nah, lalu kalian juga belajar membandingkan dua bilangan, apakah lebih besar dari ataukah kurang dari atau sama dengan. Nah, kemarin di pembelajaran 5, jika kalian ingin membandingkan bilangan, yang pertama bandingkan dulu ratusannya. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Jika puluhannya sama, kalian bandingkan satuannya ya. Dari ratusan dulu, setelah itu puluhannya, setelah itu satuannya. Lalu kemarin sudah praktek ya menyanyi Ruri Abangku. Siapa yang menciptakan lagu Ruri Abangku? Ruri Abangku diciptakan oleh Mahmud. Nah, ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Kalau bunyi panjang kemarin waktu kalian mengerjakan di buku petik itu ditandai dengan kata
garis 2 ya. Kalau bunyi pendek ada bintang. Bunyi panjang itu biasanya mempunyai 1,5 ketukan. Kalau bunyi pendek itu 1/2 ketukan. Nah, lalu kalian juga belajar ya, ada simbol-simbol Pancasila. Nah, apa lambangnya Indonesia? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kalian pernah melihat Garuda Pancasila? Ya, Garuda Pancasila itu di tengah-tengahnya, di dadanya Garuda Pancasila, di burung Garuda itu ada perisai. Nah, perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan dengan rantai emas ya. Dan rantai emas itu ada yang bulat, ada yang kotak. Itu mempunyai arti tersendiri kemarin ya waktu di pembelajaran 1. Ya, ayo apa? Dilihat. Sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila yang keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dalam perwakilan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang sila keempat tadi? Kepala banteng. Sila kelima lambangnya padi dan kapas. Diingat-ingat ya. Sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya rantai emas. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Sila kelima lambangnya padi dan kapas. Nah, ada yang tahu di sini apa itu Pancasila? Nah, Pancasila itu terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya aturan atau dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 aturan atau 5 dasar atau aturan. Ya, ingat-ingat ya. Panca itu terdiri dari 2 kata. Apa Bunda? Panca dan sila. Panca itu 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Sekarang ada contoh penerapan sikap pada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama contohnya yaitu sebelum belajar. Sila pertama, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar. Itu merupakan contoh sikap sila pertama. Dan kita harus saling toleransi pada agama. Ayo, agama di Indonesia ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kenapa masyarakat Indonesia itu sangat majemuk sekali? Kenapa? Karena walaupun banyak sekali agama di Indonesia, tapi kita tetap hidup rukun. Lalu, contoh sikap sila kedua yaitu membantu adik belajar, membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, itu termasuk contoh sikap sila kedua. Lalu sila ketiga apa? Sila ketiga contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar ya, selalu hidup rukun dengan adik, dengan kakak. Lalu sila keempat. Sila keempat apa ya Bunda contohnya? Sila keempat itu identik dengan musyawarah. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain atau menghargai pendapat ayah dan ibu ketika kalian akan berencana untuk berpergian atau piknik bersama. Bisa jadi, nah ada adik, ayo kita mau ke Bromo, kakak, tidak usah kita ke Jogja saja. Lah, lalu ayah inginnya ke Bali. Loh, bagaimana itu?
Kan banyak sekali perbedaannya. Nah, kita harus bermusyawarah untuk menentukan satu tujuan yang disepakati oleh semua orang. Musyawarah itu yaitu kita sepakati bersama membicarakan suatu masalah secara bersama-sama, itu adalah musyawarah. Nah, contohnya apa, Bunda? Contoh penerapan sila keempat yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti itu tadi, seperti kita berbeda pendapat untuk melakukan piknik atau wisata. Lalu musyawarah menentukan sekolah, kita mau sekolah kemana. Lalu kita harus menghormati pendapat orang lain. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak ya, harus saling menghargai dan saling menghormati. Lalu jika ada masalah dengan keluarga, dengan teman, kita harus menyelesaikannya dengan secara diskusi atau musyawarah. Nah, ketika kalian sudah melakukan musyawarah, pasti menemukan jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Jalan tengah itu adalah kata ungkapan dari solusi ya. Tadi mau pergi kemana ya? Apakah jadi ke Bromo? Apakah pergi jadi ke Jogja? Apakah pergi jadi ke Bali? Nah, itu nanti kita bermusyawarah lalu menemukan jalan tengahnya, menemukan solusinya. Nah, itu anak-anak review dari subtema 1. Jangan lupa ya dicatat dari pembelajaran 1 sampai 6 yang sudah Bunda sampaikan. Nah, untuk mengikuti PH hari ini. Semangat ya, kalian sudah siap. Jangan lupa di atas sendiri diberi tanggal, diberi hari, tanggal dan nama ya, agar Bunda tahu itu hasil PH dari siapa ya. Sekian review materi dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak kelas 2. Semoga nilai PH-nya bagus-bagus. Semangat ya.